600 tahun lebih telah berlalu. Tapi di sebagian tanah Sunda, larangan itu masih ada. Keturunan Sunda tidak boleh menikah dengan keturunan Jawa tertentu. Bukan karena perbedaan agama. Bukan karena perbedaan budaya. Tapi karena satu hari di tahun 1357, yang mengubah segalanya. Hari itu tidak ada di buku pelajaran sekolah manapun di Indonesia. Tonton sampai akhir. Karena yang paling mengejutkan bukan tentang perangnya. Tapi tentang mengapa dua versi cerita yang berbeda masih bertarung sampai hari ini, dan siapa yang paling takut jika kebenaran itu akhirnya terungkap. Bagian 1, sebelum Bubat, dua kerajaan di puncak kejayaan. Untuk memahami apa yang terjadi di Bubat, kita harus mundur dulu. Tahun 1357. Nusantara bukan tanah yang sederhana. Di timur Jawa berdiri Majapahit, kerajaan terbesar yang pernah ada di kepulauan ini. Di bawah Hayam Wuruk, raja muda yang baru berusia 20-an, Majapahit sedang berada di puncak kekuasaannya. Gajah Mada, Mahapatih yang legendaris, masih memegang Sumpah Palapa, janji untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu panji. Di barat, di tanah Sunda, berdiri kerajaan Sunda Galuh. Bukan kerajaan kecil. Bukan kerajaan lemah. Ini adalah kerajaan tua yang memiliki tradisi, martabat, dan kekuatan militernya sendiri. Dipimpin oleh Prabu Linggabuana, raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Dua kerajaan besar. Dua peradaban yang berbeda. Dan satu rencana pernikahan yang seharusnya menyatukan keduanya. Hayam Wuruk ingin menikahi Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Prabu Linggabuana dari Sunda. Kabarnya kecantikan sang putri sudah tersohor hingga ke Majapahit. Lamaran dikirim. Disambut baik. Rombongan kerajaan Sunda bergerak menuju Majapahit dengan penuh harap. Ini seharusnya menjadi momen persatuan terbesar Nusantara. Tapi Gajah Mada punya rencana yang berbeda. Bagian 2, Jebakan di Bubat. Rombongan kerajaan Sunda tiba di Pesanggerahan Bubat, lapangan penerimaan tamu kerajaan di luar ibu kota Majapahit. Mereka datang bukan sebagai prajurit. Mereka datang sebagai tamu terhormat dalam prosesi pernikahan. Prabu Linggabuana membawa keluarga kerajaan, para bangsawan, dan pengawal terbatas. Bukan pasukan perang. Ini adalah rombongan pengantin. Dan disitulah semuanya berubah. Gajah Mada muncul dengan tuntutan yang tidak pernah ada dalam lamaran awal. Dyah Pitaloka tidak boleh datang sebagai calon istri yang sederajat. Ia harus datang sebagai persembahan, tanda takluk kerajaan Sunda kepada Majapahit. Bukan pernikahan antar kerajaan yang setara. Tapi penyerahan diri kerajaan yang kalah kepada kerajaan yang menang. Prabu Linggabuana menolak. Tentu saja ia menolak. Kerajaan Sunda tidak kalah perang. Kerajaan Sunda tidak pernah menyerah. Mereka datang dengan kepala tegak, bukan dengan lutut berlutut. Penolakan itu menjadi pemicu. Pasukan Majapahit menyerang rombongan Sunda yang tidak siap bertempur. Bukan pertempuran yang seimbang. Ini adalah pembantaian. Prabu Linggabuana gugur. Para bangsawan Sunda gugur satu persatu mempertahankan kehormatan mereka sampai nafas terakhir. Dan Dyah Pitaloka, sang putri yang datang untuk menikah, memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada dibawa sebagai tawanan. Satu hari. Satu lapangan. Seluruh rombongan kerajaan Sunda lenyap. Bagian 3, dua versi yang tidak pernah berdamai. Disinilah sejarah menjadi rumit. Karena ada dua versi cerita Bubat, dan keduanya tidak pernah bisa disatukan. Versi Jawa, yang tercatat dalam Pararaton dan sebagian Nagara Kretagama, menggambarkan peristiwa Bubat sebagai insiden yang terjadi karena kesalahpahaman. Gajah Mada bertindak atas inisiatif pribadi. Hayam Wuruk sendiri tidak tahu. Dan setelah peristiwa itu, Hayam Wuruk sangat berduka atas kematian Dyah Pitaloka. Versi ini menempatkan Gajah Mada sebagai aktor tunggal yang bertindak di luar kendali raja. Versi Sunda, yang tersimpan dalam Carita Parahyangan dan Kidung Sunda, bercerita berbeda. Bukan insiden. Bukan kesalahpahaman. Ini adalah jebakan yang sudah direncanakan. Majapahit ingin menaklukkan Sunda bukan melalui perang terbuka, tapi melalui penghinaan yang memaksa Sunda tunduk secara simbolis. Dan dalam versi Sunda, Gajah Mada tidak bertindak sendiri. Dua versi. Dua kebenaran yang berbeda. Dan selama lebih dari 600 tahun, tidak ada yang berani memutuskan mana yang benar secara resmi. Mengapa?
Karena memutuskan siapa yang benar berarti memutuskan siapa yang bersalah. Dan dalam politik kebudayaan Indonesia modern, itu adalah pertanyaan yang terlalu besar untuk dijawab dengan mudah. Bagian 4, lahirnya kutukan. Setelah bubat, kerajaan Sunda tidak pernah sama lagi. Bukan karena kekuatannya hancur, tapi karena lukanya terlalu dalam. Prabu Siliwangi, yang lahir beberapa dekade setelah bubat dan menjadi raja terbesar Sunda dalam sejarah, dipercaya mewarisi luka itu. Dan dalam kepercayaan Sunda, ia tidak hanya mewarisinya. Ia mengabadikannya dalam bentuk larangan. Larangan yang tidak tertulis. Tidak ada dokumen resmi. Tidak ada prasasti. Tapi diwariskan dari mulut ke mulut selama berabad-abad. Keturunan Sunda tidak boleh menikah dengan keturunan yang berasal dari garis Majapahit. Bukan karena kebencian semata. Tapi karena bubat mengajarkan satu hal yang pahit. Ketika dua kekuatan tidak setara bersatu, yang lebih lemah selalu menanggung harga yang lebih mahal. Larangan itu adalah perlindungan. Bukan dendam. Setidaknya begitulah yang dikatakan para tetua adat Sunda yang masih menjaganya. Bagian 5, apa yang tidak diajarkan di sekolah. Di buku pelajaran sejarah Indonesia, perang bubat hampir tidak ada. Ini bukan kebetulan. Sejak era Orde Baru, narasi sejarah Indonesia dibangun di atas fondasi persatuan. Peristiwa-peristiwa yang bisa memicu perpecahan antar suku atau antar kelompok, diminimalkan, dikubur, atau tidak diajarkan sama sekali. Bubat masuk dalam kategori itu. Karena bubat bukan hanya tentang konflik dua kerajaan kuno yang sudah lama hilang. Bubat adalah tentang Sunda versus Jawa. Dan dalam konteks Indonesia modern, di mana kelompok etnis Jawa dan Sunda adalah dua populasi terbesar di negeri ini, itu adalah api yang tidak ingin dinyalakan oleh siapapun. Maka bubat dikubur di dalam catatan akademis. Dibahas di universitas dalam konteks terbatas. Tapi tidak pernah masuk ke ruang kelas SD, SMP, atau SMA dimanapun di Indonesia. Generasi demi generasi tumbuh tanpa tahu apa yang terjadi di lapangan bubat. Tapi di kampung-kampung di tanah Sunda, nenek dan kakek masih berbisik kepada cucu-cucu mereka. Bukan tentang perang. Tapi tentang larangan. Tentang perlindungan. Tentang memori yang tidak boleh mati. Dan bisikan itu, bertahan jauh lebih lama dari buku pelajaran manapun. Bagian 6, Hayam Wuruk dan duka yang tidak pernah sembuh. Ada satu detail dari peristiwa bubat yang jarang dibicarakan. Hayam Wuruk, sang raja Majapahit yang muda, tidak pernah menikah lagi dengan perempuan dari keluarga kerajaan lain setelah bubat. Ia menikah. Tapi bukan dengan putri kerajaan asing. Ia menikahi Putri Sori, perempuan dari keluarga biasa, bukan bangsawan luar. Apakah ini bentuk duka? Apakah ini rasa bersalah? Atau sekadar kebetulan sejarah? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Tapi dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa Hayam Wuruk sangat terpukul oleh kematian Dyah Pitaloka. Ia memerintahkan pembuatan peringatan. Ia mengenang sang putri dalam beberapa syair. Seorang raja yang berduka atas perempuan yang tidak pernah benar-benar menjadi istrinya. Dan Gajah Mada, si Mahapatih yang memicu segalanya, setelah bubat tidak pernah lagi mendapat penugasan besar. Sumpah palatannya dianggap gagal. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kemuliaan yang semakin meredup. Apakah itu hukuman? Apakah itu konsekuensi? Atau hanya perjalanan waktu yang wajar? Sejarah tidak memberi jawaban yang memuaskan. Penutup, 6 abad kemudian. 600 tahun lebih telah berlalu sejak lapangan bubat menjadi saksi bisu. Majapahit sudah lama hilang. Kerajaan Sunda sudah lama hilang. Hayam Wuruk, Gajah Mada, Prabu Linggabuana, Dyah Pitaloka, semua sudah kembali ke tanah. Tapi luka itu belum sepenuhnya sembuh. Masih ada keluarga di tanah Sunda yang menjalankan larangan itu. Masih ada tetua adat yang menyebut bubat sebagai alasan. Masih ada pertanyaan yang bergantung di udara. Siapa yang benar? Siapa yang bersalah? Dan apakah dua versi sejarah yang bertentangan itu suatu hari bisa didamaikan? Dan yang paling penting, masih ada generasi muda Indonesia yang tidak tahu bahwa peristiwa ini pernah terjadi. Apakah bubat harus terus dikubur demi persatuan nasional? Atau justru dengan menggalinya, dengan jujur, dengan berani, dengan menghormati kedua sisi? Kita bisa membangun persatuan yang lebih kokoh di atas fondasi kebenaran? Itu bukan pertanyaan untuk sejarawan saja. Itu pertanyaan untuk kita semua. Apa pendapatmu?
Apakah sejarah seperti Bubat harus diajarkan di sekolah? Atau justru lebih baik dibiarkan terkubur? Tulis di kolom komentar. Dan jika kamu ingin mengikuti seri lengkap tentang kutukan Prabu Siliwangi, subscribe sekarang. Karena minggu depan kita akan masuk lebih dalam ke sosok Prabu Siliwangi sendiri, dan mengapa ia diperlakukan bukan sebagai raja yang sudah mati, tapi sebagai kekuatan yang masih hidup sampai hari ini. Terima kasih telah menonton kisah ini. Salam Nusantara.